Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa kataba sa'adatahu wa rizqahu wa ajalahu fi qararin makin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah sampai pada malam yang ke-6 di bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga bisa sama-sama menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan hati yang tenang. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita ini bisa menggapai maghfirah Allah, menggapai rahmat Allah, dan juga mampu membebaskan kita dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang tertulis di dalam kitab Arba'in Nawawiyah hadis yang kelima, di mana Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan sebuah dawuh, sebuah hadis yang berbunyi, man ahdasa fi amrina hada ma laisa lahu minhu fahuwa raddun. Siapa yang beramal, siapa yang beribadah tanpa mengikuti apa yang menjadi ajaranku, maka itu ditolak, tidak diterima. Hadis ini sababul wurudnya itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya itu bekerja pada seorang juragan, dan kemudian dia berbuat zina kepada istri juragan itu. Ini mungkin bojone ayu temenan dan juragane mungkin yo ijek enom. Sampai akhirnya seorang laki-laki ini tergiur berbuat zina kepada itu. Maka kemudian saya datang ke sini, ya Rasulullah, saya ingin menebus hukuman anak saya agar tidak dirajam, dan sudah saya siapkan 100 ekor kambing. Maka ketika itu didengar oleh Rasulullah, maka kemudian Rasulullah langsung menjawab, fahuwa raddun, bahwa itu ditolak. Kenapa? Karena tidak ada di dalam perintahku, tidak ada di dalam syariatku. Nah, ini kira-kira seperti itu pengertian hadisnya. Hadis ini kemudian di kemudian hari itu menyebabkan selisih pendapat di antara komunitas masyarakat muslim, karena biasanya hadis ini dihubungkan dengan hadis tentang bid'ah yang di situ dijelaskan bahwa siapa yang mengada-ada atau membuat sesuatu yang bersifat rekayasa di dalam urusan agama, maka itu termasuk bid'ah.
dan wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Kita jangan tergesa-gesa memahami seperti itu, karena tentu yang dimaksud oleh Rasulullah dari hadis ini itu adalah segala sesuatu yang memang berseberangan, bertabrakan dengan syariat. Tapi bila mana sesuatu dalam sebuah yang disebut dengan amaliyah agama tapi tidak berseberangan dan tidak bertabrakan dengan syariat Rasulullah, tentu itu bukan sesuatu yang ditolak, meskipun kita sadar mungkin itu bisa masuk kategori bid'ah. Ya, contohnya malam ini kita sholat tarawih berjamaah di sebuah tempat termasuk di masjid. Ini Rasulullah tidak melakukannya. Sehingga kalau sekarang kita mengatakan saya anti bid'ah, sekarang ini kita sedang melakukan bid'ah sesungguhnya. Dan keberadaan bahwa sholat tarawih berjamaah itu bid'ah itu diucapkan juga oleh Sayyidina Umar ketika awal-awal membuat tarawih berjamaah dengan mengatakan nikmatil bid'ah hadi, bahwa sebaik-baiknya bid'ah itu adalah seperti ini. Memang para hadirin jamaah semuanya, tidak semua bid'ah itu dolalah. Dalam pandangan kaum Ahlussunnah wal Jamaah, bid'ah itu terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang dianggap baik, yang tidak bertabrakan dengan syariat, dan juga bid'ah yang dianggap jelek karena itu melawan syariat. Bahkan kemudian para ulama mengidentifikasi bahwa bid'ah itu ada 5. Ada yang sifatnya wajibah, ada yang mandubah, ada yang makruhah, ada yang mubahah, dan ada juga yang muharramah. Seperti apa bid'ah-bid'ah yang dianggap sebagai wajibah? Jadi bid'ah tapi itu justru wajib dilakukan, yakni seperti membuat atau mewujudkan mushaf Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran yang sekarang kita baca, atau Quran yang tertulis, yang terjilid, yang tercetak, yang terkodifikasi itu dulu Rasulullah melarang, tidak menghendaki adanya pengkodifikasian Quran. Tapi ketika para sahabat ini banyak yang gugur, kemudian para penghafal Al-Quran juga banyak yang gugur, maka menjadi sebuah keharusan kalau Al-Quran itu harus diwujudkan dalam bentuk mushaf. Agar apa? Agar umat-umat Rasulullah itu mampu membacanya, mampu mempelajarinya, mampu memahaminya, dan kemudian mampu melaksanakan isinya, sebagaimana yang juga kita rasakan sekarang ini bersama-sama. Maka dengan demikian, maka hukumnya munculnya mushaf Al-Quran itu adalah sesuatu yang wajib. Kemudian ada juga bid'ah itu yang bid'ah mandubah, bahwa Rasulullah tidak melakukan, tapi ini adalah sesuatu yang baik dan itu bernilai dan ada pahalanya. Contohnya membuat lembaga pendidikan Islam model pondok pesantren, model madrasah, itu adalah sesuatu yang disunahkan betul. Rasulullah pada masa itu ketika beliau masih hidup tidak pernah membuat yang semacam itu. Tapi kalau kemudian Islam itu tidak diajarkan kepada generasi-generasi berikutnya dengan berbagai macam model, kan kemungkinannya Islam itu akan mandek di tengah jalan. Maka kalau kemudian didirikan sebuah madrasah, pondok pesantren, ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang mirip ataupun yang sama, maka itu hukumnya menjadi sesuatu yang sunnah. Kemudian ada juga bid'ah itu bid'ah yang makruhah. Kelihatannya baik tapi itu makruh. Contohnya apa?
menghias masjid secara berlebihan. Umpamanya Masjid Al-Hikam ini menaranya nggak ada menaranya, besok dibuatkan ya. Kubahnya itu kemudian dilapisi emas murni, sementara kanan kiri masih banyak orang fakir miskin, maka itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih penting, lebih urgent daripada sekedar menghias masjid menggunakan emas itu. Maka hal yang semacam itu, meskipun itu untuk masjid, itu makruh hukumnya, meskipun tidak sampai pada makruh tahrim. Nah, ini perlu kita pahami. Makanya dalam beberapa hal kita juga tidak boleh terlalu berlebihan, karena semangatnya kita menjalankan agama kemudian secara berlebihan akhirnya justru mengabaikan sesuatu yang lebih penting daripada sekedar sesuatu yang sifatnya mubah. Ada juga bid'ah itu bid'ah mubah. Sekarang bapak-bapak orang Indonesia itu kalau ke masjid rata-rata itu pakai baju koko kayak saya begini, terus pakai sarung. Adakah hal yang semacam ini dilakukan oleh Rasulullah? Kalau iya, gak pantas. Kenapa? Memang budayanya orang Arab pada masa itu, bahkan sampai sekarang itu ya pakai gamis, pakai jubah. Kalau kemudian sekarang kita sholat, pakaian kita bedakan dengan ketika kita cangkruan di kafe, dengan ketika kita kondangan, sehingga kita kalau pergi ke masjid itu bawa sajadah, kemudian pakai baju koko, pakai sarung, sarungnya pun juga macam-macam, ada yang merek BAS, ada yang modelnya model batik dan lain sebagainya. Itu ya tidak masalah, itu mubah-mubah saja. Kemudian kita pergi haji, mau naik pesawat, mau naik kuda, mau naik onta, itu juga boleh, meskipun pada saat itu Rasulullah naik onta. Apakah kita harus naik onta dari Indonesia menuju Mekah? Enakan numpak sepeda ontel, iya kan, atau naik sepeda motor. Jadi hal yang semacam itu adalah dianggap sebagai bid'ah mubah. Tapi juga ada yang bid'ah itu adalah bid'ah yang haram. Contohnya apa? Banyak ya, banyak itu. Umpamanya kalau sebuah kegiatan harus diawali dengan ritual-ritual tertentu, dengan memanggil perewangan jin dan lain sebagainya. Nah, ini bisa nyerempet pada kemusyrikan, dan itu yang diharamkan. Jelas itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi itu kadang-kadang kita campur adukkan dengan kegiatan keagamaan. Lalu bagaimana dengan mauludan, dengan tahlilan? Itu termasuk bid'ah mandubah. Kenapa? Karena di dalam yang namanya tahlilan ada bacaan zikir, yang namanya mauludan ada bacaan sholawat, di situ ada pengajian. Siapa yang mengatakan pengajian jelek? Siapa yang mengatakan pengajian itu, sholawatan itu jelek? Itu justru malah keliru, sholawatan itu perintah dari Allah. Nah, maka di sini para hadirin jamaah yang saya hormati, mari kita coba untuk bisa membedakan mana itu sesuatu yang betul-betul budaya dari orang-orang Arab yang pada saat itu Rasulullah hidup di sana, dan mana itu yang sebetulnya adalah ajaran agama. Sehingga tidak semuanya yang serba Arab itu kita tiru. Bahwa kita beragama itu tidak harus Arabisme, enggak. Bahwa kita adalah mengikuti syariat Rasulullah. Tapi tidak salah juga kalau umpamanya orang Indonesia itu yo ke Arab-Araban yo gak apa-apa, kemana-mana bawa gamis yo gak masalah, meskipun kadang-kadang yo gak pati pantes. Soalnya bodine wong Indonesia yang asli pribumi iku wis cilik kuru pisan. Lain karo orang Arab kan gede-gede pakai jubah menjadi gagah. Ngoten kan? Mohon rasa dawa-dawa ngoten mawon, matur suwun nyuwun pangapunten sing kathah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا سنة التراويح جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد.